Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita dalam rangka edukasi. Sebelum kita melaksanakan edukasi sebagai penambahan pengetahuan, referensi, tujuan, kita berdoa agar kita diberikan kemudahan-kemudahan, dijauhkan musibah, diberikan kesehatan, dan doa kita didengar oleh Allah. Apa yang mau kita edukasi tentang jalur pengedaran narkoba yang sering digunakan. Jadi saya tetap untuk konsentrasi karena bahayanya narkoba 15 tahun sampai 24 tahun dari Badan Narkotika Nasional tahun 2024, juga besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui RAPBN 84 triliun kepada kepolisian, dinas sosial, pengadilan, dinas kesehatan, dan sponsor-sponsor, baik itu kunjungan-kunjungan sekolah dan mengadakan bazar-bazar. Jalur penyeludupan narkoba di Indonesia ini sangat cukup banyak ya. Ada pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi, ada melalui pelabuhan-pelabuhan yang resmi. Mayoritas di negara kita ini karena kita negara kepulauan. Jadi hampir 80% total daripada penyeludupan ini melalui laut. Jadi yang melalui lapangan bandara udara banyak dilaksanakan. Ada juga yang melalui jalur darat. Ada. Sehingga masuklah dari luar negeri karena tujuan daripada mereka penjual ini dengan iming-iming untuk investasi yang sangat besar untungnya, dan juga mungkin mereka mempunyai tujuan ya supaya kita dengan kita ini gaduh, kita dengan kita ini saling terperdaya, terutama masalah otak ya, masalah pemikiran ya, masalah kemampuan hidup tadi. Jadi apa ya sebenarnya jalur-jalur utama yang sering digunakan? Yaitu tadi, jalur laut itu dominan. Ini apakah dia melalui Pulau Sumatera dari Malaysia, atau daerah Kalimantan mana, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ini yang menjadi penyebab masuknya narkoba ke Indonesia. Jadi memang peran serta masyarakat ya, yang lalu-lalu sudah saya sebutkan. Ini apabila di daerah kita jalur-jalurnya pohon-pohon mangrove, jalur-jalurnya kalau saya katakan sebagai angkatan laut ini tangkahan ya. Tangkahan ini dari perahu naik mau ke darat itu ada tangga, ada jalur jalan dari papan-papan tangkahan. Atau memang ada pelabuhan resmi dibuat oleh kabupaten atau pemerintah, atau yang disebut dengan jalur-jalur tikus. Jadi memang penyeludup ini berupaya untuk supaya lolos, sehingga dia mendapatkan keuntungan. Juga uang kita banyak terbawa ke luar negeri oleh si penjual itu tadi, karena dengan menggunakan rupiah kita akan tertarik di samping RAPBN dan uang dari bayar-bayar pajak kita lah. Nah, oleh sebab itu jalur-jalur ini perlu kita waspadai, terutama jalur laut ya. Dari mulai atas sana Aceh, ya ini banyak sekali jalur-jalur laut. Apakah dia melalui Langsa, Kuala Simpang, Berandan ya kan. Begitu juga yang dari Sumatera Utara, apakah melalui Belawan, Tanjung Balai. Nah ini memang peran masyarakat lah. Jangan masyarakat itu berdiam diri. Yang selanjutnya aparat ya, makanya diciptakan kalau di Angkatan Laut itu ada Komandan Pos Angkatan Laut disebut dengan Posal. Jadi itu Posal, ada yang Bintara, sersan kepala, ada juga yang perwira
perwira pertama. Jadi dominan 80% penyeludup itu dari luar negeri masuk melalui laut oleh jaringan internasional. Bagaimana kapasitas muat yang besar, pengawakan juga menantang, manusianya juga menantang. Jadi perlulah kita buat penerangan, jangan nanti kita lihat lain bentuk kapalnya, kita diam saja. Oh ini kayaknya kapalnya dari Vietnam. Oh ini kelihatannya kalau hanya sebagai pelanggaran lalu lintas, pelanggaran mencari ikan, masih mending. Tapi yang namanya pelanggaran itu bagaimanapun berdampak ya. Apalagi ini yang diseludupkan narkotika. Oleh sebab itu, Badan Narkotika Nasional, aparat pemerintah, penegak hukum, polisian, angkatan laut, dinas sosial, dinas kesehatan, masyarakat, pemuda, kelompok-kelompok paguyuban diminta untuk aktif, apakah dia melalui Selat Malaka, jalur krusial, kalau udah malam itu ya, saya pun tidak mau tidur itu menghadapi waktu layar di kapal perang itu di Selat Malaka. Banyaknya kapal-kapal pencari ikan. Nah, di antara mereka itu ada berpura-pura mencari ikan, membawa barang narkotika. Jadi dari Selat Malaka bisa sebagai pemasok yang disebut dengan dari kelompok Asia Tenggara, Golden Triangle. Dia punya gelar pula menuju pesisir timur Sumatera. Jadi pesisir timur Sumatera itu ya Aceh sana itu. Sehingga melalui jalur laut ini sangat dominan. Apalagi dilaksanakan malam hari ya. Jadi kayak di Brandan itu kalau sudah jam 8 malam udah cukup sepi sekali. Atau di Langsa, atau di Kuala Simpang, di Banda Aceh, di Tanjung Balai, sangat dominan. Pesisir timur Sumatera meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Riau Kepulauan, Jambi hingga Sumatera Selatan. Ini yang disebut dengan pesisir timur selatan. Ada juga melalui perairan Sulawesi, penyeludupan narkotika ini dari Badan Narkotika Nasional kita menyebutkan wilayah-wilayah perairan Sulawesi menjadi jalur masuk dari arah utara dan timur menuju wilayah Indonesia Tengah. Nanti bisalah menuju ke seluruh dominan ke Pulau Bali misalnya. Wah, bahaya sekali ya. Oleh sebab itu saya mengajak tidak henti-hentinya agar wilayah kita itu untuk tidak dimasuki barang-barang narkotika. Sehingga apakah dia Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara bersih, steril dari penyeludupan. Sehingga di Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara itu wilayah perbatasan yang sering digunakan untuk menyeludupkan sabu-sabu dengan jumlah yang besar. Wah, jangankan di Kalimantan, pik 1, pik 2 itu berapa ton itu barang bukti ditontoni, segala pers memberitakan. Melalui jalur udara juga sering ketangkap. Apakah di dalam celana berlakon merasa dia orang hamil, apakah dibawa dari satu peralatan kulkas atau dalam satu komputer atau printer, bermacam cara. Melalui kurir manusia, begitu juga melalui kargo. Wah, ini yang banyak sudah kita lihat di lapangan, bahwa melalui udara itu sangat dominan. Inilah pentingnya penegakan hukum. Ada 10 ya daerah paling rawan menurut Badan Narkotika Nasional kita atau BNN menetapkan wilayah prioritas. Itu 1 Aceh, 2 itu Sumatera Utara, provinsi atau penyalahgunaan yang tertinggi ya. Riau, Kepulauan Riau, Jambi,
Sumatera Selatan. Wah, ini melalui sungai-sungai ini. Sumatera Selatan, Palembang. Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Ya kalau yang diseludupkan buaya misalnya dari luar negeri ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri atau kura-kura, itu binatang. Nggak rusak ya, rusak juga, tapi tidak sebahayanya narkoba ya, narkotika ya. Ini yang diserang otak. Perkembangan pemuda tersebut grafisnya turun, fisik peneran berat badan macamlah mudah termenung. Jadi ada 10 tadi, yaitu Sulawesi, baik seluruh sisi pantai barat Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan. Ini yang mari kita sama-sama agar wilayah kita ini aman terhadap narkotika, sehingga generasi kita terselamat, uang yang beredar tidak dibawa ke luar negeri, uang RAPBN untuk dikeluarkan ke polisi, ke dinas sosial, dinas kesehatan, ke pengadilan, itu mengecil. 84 triliun ya. Saya seumur hidup melihat uang itu terlalu banyak ya. Pesawat tempur itu 7 triliun, 84 triliun, wah, bisa beli 10 lebih kita ini. Mungkin kita persiapkan untuk sekolah, membuka lahan pertanian, transportasi diperkembangkan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama, saya mengajak edukasi ini bahwa peran dari penyeludupan luar negeri ke dalam negeri sangat dominan. Baik yang dari dalam negeri juga seperti ganja ya atau sintetis. Tujuannya ini apakah dengan bisnis untuk di luar beredar di Indonesia atau dibawa ke luar negeri. Mari kita bersama-sama mewaspadai, memperhatikan sehingga kita terselamat. 81 tahun ini kita lebih maju dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.